Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika, melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal disebut juga sebagai atau pengertian dari bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh berdasarkan modal awal yang kita tanamkan di suatu bank atau koperasi. Jadi ada keuntungan yang kita peroleh setelah kita menanamkan modal tersebut ya. Dan bunga tunggal yang kita peroleh itu tetap dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk rumus bunga tunggal ini kalian akan mendapatkan 3 rumus dari bunga tunggal. Yang pertama, rumus dari bunga tunggal setelah jangka waktu tahunan. Yang kedua, rumus bunga tunggal setelah dalam jangka waktu bulanan. Dan yang ketiga, rumus bunga tunggal dalam jangka waktu harian. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari dulu bunga tunggal setelah N tahun. Ini ya. Bunga tunggal setelah N tahun. Jadi dalam jangka waktu tahunan. Kalian harus ingat, rumus dalam jangka waktu tahunan, bulanan, atau harian dari bunga tunggal ini beda. Jadi kalian harus bisa memahami soal yang dimaksud itu dalam jangka waktu tahunan kah, bulanan kah, atau harian. Jadi nanti rumus yang dipakai pun sesuai. Jangan sampai nanti ada rumus yang menentukan bunga tunggal dalam jangka waktu bulanan tapi kalian pakai yang dalam jangka waktu tahunan. Itu salah ya. Nah, yang pertama, bunga tunggal setelah N tahun, artinya dalam jangka waktu tahunan. Ini rumusnya. B sama dengan N dikali A per 100 dikali M. Dimana keterangannya B itu sebagai bunga tunggal. Yang dicari ya nanti. Yang dicari bukan hanya bunga tunggal. Bisa waktu, bisa persentase atau modal awal. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari B dulu. Nah, selanjutnya N itu lamanya menabung. Ya. N lamanya menabung dalam tahunan. Jadi yang tadi Ibu maksud, jadi ini dalam jangka waktu tahunan. N-nya lamanya menabung dikali A. A itu persentase bunga. Persentase bunga ini baik dari bank atau koperasi ya, ini bersifat umum. A itu persentase bunga dikali M. M itu artinya modal awal. Ya, ini hafalkan. Keterangannya juga N itu waktu, A itu persentase bunga, dan M-nya modal awal. Sedangkan B itu bunga tunggalnya. Nah, untuk lebih mudah memahami, ada soal. Ibu menabung di bank dengan setoran awalnya 1 juta dan bunga 10% per tahun. Berapakah bunga tunggal yang ibu terima jika menabung selama 3 tahun? Ini soalnya. Lalu apa yang membedakan soal tahunan, bulanan, atau harian? Lihat, menabungnya berapa lama? Menabungnya dalam satuan tahun, bulan, atau hari. Kalian lihat di sini. Berapakah bunga tunggal yang ibu terima jika menabung selama 3 tahun? Selama 3 tahun, berarti satuannya waktunya adalah tahun. Berarti kalian pakai rumus yang tahun, yang atas ini. Setelah bunga tunggal setelah N tahun. Jadi pakainya yang atas ini, yang tahun ya. Kalau menabung, kalau pertanyaannya gini, berapakah bunga tunggal yang ibu terima jika menabung selama 3 bulan? Berarti satuannya bulan, akan kita bahas setelah ini ya. Kalau ini satuan tahun, pakai rumus yang pertama. Tulis dulu yang diketahui dari soal. Ibu menabung di bank dengan setoran awal 1 juta. Setoran awal 1 juta artinya modal awal. Kita tulis M. M-nya sama dengan modal awalnya berapa? 1 juta. Dengan bunga 10%. Persentase, berarti ini ada persen, berarti ini merupakan persentase bunga. Persentase bunga di sini apa lambangnya? A, berarti tulis A. A-nya bunga per tahun yaitu 10%. Selanjutnya ada berapakah bunga tunggal yang ibu terima jika menabung selama 3 tahun. Ini waktunya menabung kan? 3 tahun berarti N. N lamanya menabung adalah 3 tahun. Tinggal kalian masukkan ke rumus. Yang ditanyakan adalah bunga tunggal. Berarti diperoleh, masukkan dulu rumusnya. B sama dengan N dikali A per 100 dikali M. Turunkan B sama dengan N-nya
lamanya menabung tadi 3 tahun, berarti tulis 3. Dikali A per 100. A-nya berapa tadi persentase bunganya? Persentase bunganya 10%, berarti 10 ya. 10 per 100 dikali M. M-nya tadi modal awal merupakan 1 juta. Nah, kalau udah, tulis lagi B sama dengan, tulis yang atas dikalikan dengan yang atas. 1 juta itu kan gak punya per ya, berarti masuknya ke yang atas, berarti tinggal 3 dikali 10 dikali 1 juta. Ya, 3 dikali 10 dikali 1 juta per, yang di bawah ada apa aja, cuma ada 100 kan, berarti per 100. Lebih mudah kalikan satu-satu. B sama dengan 3 dikali 10, 30 dikali 1 juta yang belum, maka per 100. B sama dengan 30 dikali 1 juta. 3 dikali 1, 3. Nolnya ada 7. Berarti 30 juta ya. Mudahnya kayak gitu. Jika ini semua 0, kalikan aja angkanya. 3 dikali 1, 3. Nolnya itu ada berapa? Ini ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 7. Jadi nolnya ada 7 merupakan 30 juta per 100. 30 juta dibagi 100 adalah 300 ribu. B-nya berarti 300 ribu. Jadi kesimpulannya bunga tunggal yang diperoleh ibu adalah 3 juta. Itu untuk pertanyaan mengenai bunga tunggal yang dalam jangka waktu tahunan. Kalian pahami dulu, kalau masih belum mengerti putar aja terus videonya ya. Nah, kita lanjut ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang pertama tadi, biar kalian bisa membedakan, ini rumus yang pertama, A bunga tunggal setelah N tahun, yang B bunga tunggal setelah N bulan. Yang A bunga tunggal setelah N tahun dan yang B bunga tunggal setelah N bulan. Ini dalam jangka waktu bulanan, yang ini tahunan. Apa yang membedakan rumusnya? Kalian lihat. Untuk rumus dalam satuan bulan, ini rumusnya B sama dengan N per 12 dikali A per 100 dikali M. Kalau satuan tahun, B sama dengan N dikali A per 100 dikali M. Yang membedakan apa? N-nya. Kalau tahun itu hanya N sendiri, kalau bulan N per 12. Kenapa N per 12? Karena artinya dalam waktu 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka N-nya dibagi 12. Ya, itu yang cuma membedakan antara tahun dan bulan. Hanya di N, untuk yang lain sama. Kalau tahun hanya N sendiri, kalau bulan N per 12. Kita lihat contoh soalnya. Untuk keterangannya sama ya. B-nya itu B tunggal, N-nya lamanya menabung dalam bulanan. Cuma ini bedanya, A persentase bunga dan M-nya merupakan modal awal. Contoh soalnya, Dina menabung di bank dengan setoran awal 300 ribu. Jika Dina menabung selama 6 bulan, nah, Dina menabung selama 6 bulan. Kalau yang tadi ibu menabung selama 3 tahun, satuannya tahun, pakai rumus yang tahunan. Kalau yang sekarang Dina menabung selama 6 bulan, satuannya bulan ya. Maka pakai rumus yang bulan. Kita lanjut. Jika Dina menabung selama 6 bulan dengan bunga 5% per tahun, berapakah bunga tunggal yang diterima Dina? Biasakan matematika tulis yang diketahui. Pertama yang diketahui adalah 300 ribu ini apa? Sebagai modal awal, berarti M. Modal awalnya 300 ribu. Jika Dina menabung selama 6 bulan, artinya lamanya menabung. Di sini apa lamanya menabungnya? Itu N. Ini N ya. Kalian pakai N aja, ibu salah nulis nih. N lamanya menabung. N sama dengan 6 bulan lamanya menabung. Selanjutnya ada bunga 5%. Artinya persentase bunga kan. A sebagai persentase bunga yaitu 5%. Yang ditanyakan bunga tunggal. B-nya yang ditanyakan. Kita lanjut ke samping ya. Nanti kalau di foto yang ibu kirim nanti lanjutannya ada di sampingnya ya. Maka diperoleh rumusnya kalian tulis dulu. B sama dengan, jangan lupa ini satuan bulan, artinya N-nya per 12. Maka B sama dengan N per 12 dikali A per 100 dikali M. N-nya tadi berapa bulan lamanya menabung? 6, berarti 6 per 12 dikali A-nya 5% kan? Berarti 5 per 100 dikali modal awalnya 300 ribu. Setelah itu kalikan dulu yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Maka B sama dengan, yang atas ada 6, 5, dan 300. Maka 6 dikali 5 dikali 300. 6 dikali 5 dikali 300 per,
Yang di bawah ada apa aja? Ada 12 dan 100, berarti 12 dikali 100. B lagi turun, B sama dengan 6 dikali 5, 30 dikali 300 tetap, per 12 dikali 100 adalah 1200. Ya, maka B sama dengan 30 dikali 3. Mudahnya gimana, Bu? Ini kan 0, ini 0. Mudahnya angkanya dulu dikalikan dengan angkanya. 3 dikali 3, 9. Tinggal dihitung nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nolnya ada 6, yaitu berarti hasilnya 9 juta. Dibagi 1200. Maka B sama dengan, mudahnya ini 0 yang di bawah ada berapa? Ada 2. Coret yang 2. Dicoret, kalau di bawah dicoret 2, maka yang atas juga dicoret 2 nolnya. Berarti sisa 0 di atas ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 9, berarti 9 nolnya 4, artinya 90. Per 1200 kan nolnya yang 2 udah dicoret, berarti sisa 12. Maka 90 dibagi 12 adalah 7500. Gitu ya. Kalau belum paham, silakan putar lagi videonya biar lebih mudah memahami. Maka kesimpulannya, bunga tunggal yang diperoleh Dina adalah 7.500. Nah, itu untuk yang satuan bulan. Untuk yang terakhir, satuan hari. Nah, untuk satuan hari, ini rumusnya yang membedakan apa? Tetap waktunya. Kalau satuan tahun hanya N, satuan bulan N per 12, kalau satuan hari N per 365. Kenapa harus 365? Karena dalam jangka waktu 1 tahun ada 365 hari. Maka nanti N-nya itu dalam satuan hari, lamanya menabung dalam jangka waktu misal 20 hari. Berarti disinya 20 per 365. Kayak gitu ya. Untuk keterangannya sama, B-nya merupakan bunga tunggal, N-nya lamanya menabung dalam hari, A-nya itu persentase bunga, dan M-nya modal awal. Nah, untuk yang C ini enggak Ibu kasih contoh karena cara penyelesaiannya sama dengan yang A dan yang B, yaitu dalam satuan bulan dan satuan tahun. Untuk tugas pun ini ada tugas, Ibu hanya memberikan tugas yang satuan tahun dan satuan bulan. Yang nomor 1, gunakan rumus satuan tahun, atau kalian bisa lihat berapakah bunga tunggal yang Dian. Untuk nomor 1 ya, berapakah bunga tunggal yang Dian terima jika menabung selama 1 tahun, satuannya tahun. Yang nomor 2, berapakah bunga tunggal yang Nia terima jika menabung selama 8 bulan, satuannya bulan. Nomor 1 pakai rumus yang A, nomor 2 pakai rumus yang B. Ini untuk soalnya. Silakan kerjakan tugasnya, salin semua materi yang Ibu berikan dari awal sampai akhir ya. Sama kegiatannya dari minggu ke minggu, salin semua materi yang ada di video dari awal sampai akhir. Setelah itu tugasnya dikerjakan. Kalau sudah, kirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu. Jika belum mengerti, silakan putar kembali videonya sampai kalian mengerti, atau masih saja setelah berulang-ulang lihat video masih tidak mengerti, silakan bertanya ke nomor WA Ibu. Untuk materi hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan cepat materi hari ini dan bisa memperoleh manfaat bagi kehidupan sehari-hari kalian. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.